Nah, selanjutnya, jadi tadi sudah diperoleh matriks kekakuan batangnya. Nah, sekarang langkah ketiga ada yang namanya transformasi. Yang ketiga, sorry ya, ini agak sensitif. Transformasi sumbu global ke lokal. Ke sumbu lokal. Saya perjelas dulu. Nah, kenapa harus ditransformasikan dari sumbu global ke sumbu lokal? Nah, seperti yang kita tahu, jadi kalau plant truss itu kan ada batang yang dia membentuk sudut. Nah, ini disebut dengan sumbu lokal. Jadi ya posisi batang ini yang miring-miring ini tegak lurusnya merupakan sumbu lokal, sedangkan untuk sumbu global dia adalah sumbu yang XY. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini namanya Y global, ini X global. Nah, sekarang kita lihat ternyata misalnya ya di sini ujung I dan di sini ada ujung J. Nah, ternyata di sini ada gaya yang bekerja, tuh ya. Gaya yang bekerja yaitu gaya ini UYI dan UXI. Nah, ini UYI, ini UXI. Nah, ini adalah gaya atau perpindahan yang bekerja di sumbu lokal. Sumbu lokal ini kan yang searah batang. Nah, sekarang di J juga seperti itu. Jadi di J juga ada UJI dan UYJ dan UXJ. Ya. Nah, sekarang ternyata kalau kita mau melakukan matriks, maka kita harus transformasikan dulu dari dari sumbu lokal ke sumbu global ya. Dari sumbu lokal ke sumbu global terbalik. Nah, sehingga kalau kita mau transformasikan berarti kita cari yang sejajar dengan sumbu globalnya. Sejajar dengan sumbu global jadinya kayak gini. Nah, karena ini dia sejajar sumbu global, maka kita beri dia notasi U besar Y, I, dan U besar X, I. Demikian juga di titik J. Jadi ada yang disebut dengan U besar Y, J, dan U besar X, J. Nah, dari sini dia membentuk sudut alfa. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita coba ambil titik I ya. Jadi untuk titik I, UXI-nya, U kecil ya, U kecil XI, U kecil X ini yang sejajar sumbu lokal, itu merupakan, kita bisa lihat, gaya yang ada di situ merupakan hasil pengurangan antara U XI cos alfa ditambah dengan UYI sin alfa. Kenapa bisa? Nah, kita bisa lihat ya. Ini saya coba perbesar dulu biar mengerti. Jadi di sini ada U, Y, I. U besar ya. Ini U, X, I. U besar itu untuk sumbu global dan U kecil itu untuk sumbu lokal. Nah, sumbu lokal ini yang ini. Di sini ada sumbu lokal U kecil, Y, karena dia merupakan membentuk sudut terhadap alfa, maka yang ke arah sini itu adalah cos alfa. UYJI cos alfa. Kemudian yang di sini karena ada UXI besar,
maka ini ada gaya di sini menjadi U, Y, I, sin alfa. Nah, kalau ini U, X, I, cos alfa. Dan yang di sini adalah, di sini adalah U, X, I, cos alfa. Ya, seperti itu. Maka muncullah di sini jadi UXI kecil itu mana tadi? UXI kecil ini ya sama dengan UXI cos alfa ditambah UYI sin alfa, jadi yang ini ya. Kemudian kalau UYI sama dengan ini yang kita jumlahkan ya, perkurangkan. Jadi ini karena dia ke bawah jadinya UXI sin alfa. Sorry, ini XI sin alfa ya. Nah, dia ke bawah dia sin XI sin alfa minus ditambah UYI cos alfa. Di sini UXI sin alfa ditambah ini minus karena dia ke bawah ini ya. Tambah UYI cos alfa. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau UX, nah coba UXJ sama dengan, sama ya, UXJ cos alfa ditambah UYJ sin alfa. Kemudian untuk UYJ sama dengan minus UXJ sin alfa ditambah UYJ cos alfa. Nah, inilah transformasi yang dari sumbu lokal ke sumbu global, ya, sehingga kita bisa dapatkan nilai gayanya atau perpindahannya di sumbu di titik join I dan di titik atau di join J. Nah, dari sini kita bisa memperoleh yang namanya matriks ya. Yang namanya matriks. Kita lihat untuk matriks transformasi, jadi kalau yang sini namanya matriks transformasi UXI, UYI, UXJ dan UYJ ya sama dengan ini dalam matriksnya. Nah, akibat pengaruh UXI maka di sini cos alfa. Kita keluarkan cos alfanya, kita keluarkan UXI-nya nanti ya. Kemudian di sini adalah minus sin alfa. Dan ini kemudian di sini nilainya adalah 0 dan di sini adalah 0 karena pengaruh UXI terhadap UXJ dan UYJ itu 0. Jadi kalau di sini yang kayak seperti tadi, kalau di sini yang ada gayanya, di sini di 0. Di sini tidak terjadi perpindahan atau tidak terjadi gaya gitu ya. Kalau dia bekerja di join I. Demikian juga kalau di join J di sininya sama dengan 0. Sehingga ini untuk pengaruh UX1, kemudian untuk pengaruh UY1 di sini adalah sin alfa. Kemudian di sini adalah cos alfa. Ya. Ini dia pengaruh dari UYI ya. Kemudian di sini 0 dan di sini 0. Nah, kemudian untuk pengaruh UXJ. Nah, kalau pengaruh UXJ kita lihat pengaruh UXJ berarti di I itu sama dengan 0 karena tidak bekerja kan gayanya, berarti di sini sama dengan 0. Kemudian di sini cos alfa dan minus sin alfa. Minus sin alfa. Ya. Kemudian yang di sini juga 0, maka di sini sin alfa dan cos alfa. Seperti itu. Nah, ini 0 karena tidak ada perpindahan tidak ada pengaruh perpindahan global dari ujung J. Nah, demikian juga di sini tidak ada pengaruh dari ujung J. Kalau di sini tidak ada pengaruh dari gaya perpindahan yang ada di U terhadap J, yang di I terhadap J, di sini juga sebaliknya. Nah, kemudian ini kita keluarkan UXI-nya, UY-nya, UXJ-nya dan UYJ-nya. Ya.
Sehingga dari sini kita bisa tuliskan rumusnya, berarti matriks perpindahan global sama dengan ini matriks transformasi dikali dengan sorry sini matriks ya. Itu. Nah, kalau disingkat biasanya matriks transformasi itu ini kita sederhanakan penulisannya di sini menjadi C S 00 kemudian minus S C 00 kemudian di sini 0 0 C dan S kemudian di satunya lagi bisa tertulis. Oke. Kalau yang di bawahnya itu 00 minus S dan C. Jadi itu adalah matriks transformasi dari sumbu global ke sumbu lokal. Atau sebaliknya, sumbu lokal ke sumbu global. Saya tulis ulang di sini ya. Jadi untuk matriks transformasi diperoleh untuk plan trust itu kayak gini. CS 00 kemudian minus S C 00 00 CS dan 00 minus S dan di sini C. Nah, kayak gini. Ini adalah matriks transformasinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah ada dua matriks yang kita peroleh. Yang pertama tadi adalah matriks kekakuannya, yang ini ya, ini. Kemudian yang kedua adalah matriks transformasinya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup. Apa namanya? Diamati dulu ya. Seperti ini. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah yang disebut selanjutnya adalah yang namanya transformasi untuk gaya. Jadi yang kita cari adalah matriks transformasi untuk gaya. Nah, contohnya seperti tadi, mirip seperti tadi, hanya saja ini notasinya saja yang beda, jadi ada sumbu globalnya dan ada sumbu lokalnya. Sumbu lokal kayak gini, ujung I dan ujung J. Nah, tadi yang saya sampaikan di apa namanya? Direfleksi terhadap sumbu lokal dan sumbu global. Kayak gini ya. Terus kita bisa lihat di sini mirip. Kita buatkan lagi ya terhadap sumbu lokal dan sumbu global. Jadi sini adalah Y global dan ini X global. Global tuh berarti sumbu yang berlaku umum. Kalau ini kan mengikut dari struktur plan trust-nya. Makanya kenapa di sini ada alfa, ya ada sudut. Nah, di sini anunya saja yang berbeda. Ini notasinya PYI, kemudian ini PXI. Nah, untuk gayanya itu dinotasikan X, di sini SYI. Kalau di sini PXJ, di sini PYJ, di sini adalah XSJ dan sini adalah XYJ. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini jadi P itu adalah gaya pada sumbu P ya. P ini adalah gaya pada sumbu global dan S ini adalah gaya pada sumbu lokal. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita dapat nih matriksnya XXI, SYI sama dengan SXJ dan SYX
XYJ ya. Berarti sama dengan yang tadi ya, cos alfa sin alfa, kemudian minus sin alfa cos alfa ya, 0, 0, 0, 0. Kayak tadi, bisa tulis ulang dulu. Oke. Sini 0, sini 0, 0, 0. Kemudian di sini tadi ada apa namanya? Cos alfa ini. Ini cos alfa, sini sin alfa, di sini minus sin alfa, dan di sini cos alfa. Matriksnya, jadi ini adalah matriks untuk gaya, ya, transformasi untuk gaya. Sehingga dari sini kita bisa peroleh jadi matriks transformasi. Hubungan antara transformasi dan gaya yaitu matriks transformasi dikali dengan P, yaitu gaya pada sumbu global. Atau bisa ditulis matriks gaya pada sumbu global sama dengan matriks T dikali dengan nilai S, nilai transpose. Sehingga bisa dikatakan T ini adalah matriks ortogonal. Ortogonal itu apa? Ortogonal itu berarti nilai matriks T-nya sama dengan T transpose. Oke, ya. Nah, itu untuk transformasi gaya. Selanjutnya, jadi sudah ada berapa matriks yang kita peroleh? Sudah ada 4 ya. Nah, selanjutnya dapat kita bisa lihat untuk dari sini, makanya ada 4 hubungan ya, ada 4 hubungan. Yang pertama ada namanya internal force atau gaya dalam. Nah, untuk internal force ini itu simbolnya adalah S ya. Nah, ada hubungannya dengan deformasi. Deformasi yang tadi yang lembutan atau ditulis dengan U ya. Nah, hubungan keduanya ini dia mainnya di sumbu lokal tadi. Sumbu lokal. Nah, ternyata dengan deformasi ini ada juga hubungannya tadi dengan yang namanya displacement. Ya. Ada hubungannya dengan displacement atau besar ya. Sehingga dari hubungan antara displacement dengan deformasi yaitu U sama dengan matriks transpose dikali dengan kecil. Nah, kemudian ternyata ada yang namanya tadi ya akibat gaya luar atau external force. Kalau external force seperti yang kita tahu rumusnya adalah S sama dengan matriks transpose, matriks matriks transformasi dikali dengan nilai P atau gaya luar. Nah, ternyata ada hubungan tadi itu gaya luar, gaya P dengan internal force atau tadi yang sumbu lokal dan sumbu global itu. Nah, sehingga hubungan antara ini dia mainnya di sumbu global. Nah, kira-kira seperti itulah hubungan antara yang namanya matriks atau langkah-langkah perhitungan matriks kekakuan pada plane truss. Sehingga dari hubungan ini dapat kita peroleh bahwa untuk matriks P, untuk nilai P itu sama dengan matriks kekakuan dikali dengan placement. Nah, kayak gitu. Jadi hubungannya adalah seperti ini secara umum, ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, pokoknya dari hubungan ini dari P sama dengan matriks K dikali dengan U, maka nanti ya saya enggak usah jelaskan langkah-langkahnya. Nanti ada diperoleh yang namanya matriks kekakuan. Nah, matriks kekakuan itu nilainya adalah EAC kuadrat per L. Ini ada langkahnya ya, kenapa sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, dari hubungan tadi antara persamaan yang sebelumnya. C kuadrat, kemudian di sini minus EA per L kali SC. Di sini EA per L SC
kemudian EA per L S pangkat 2, kemudian minus EA per L kali SC minus EA per L S kuadrat. Di sini minus EA per L C kuadrat minus EA per L SC minus EA di sini EA per L C kuadrat, kemudian di sini EA per L kali SC. Untuk yang di pojok minus EA per L kali SC minus EA per L S kuadrat EA per L SC dan EA per L S. Ini adalah matriks kekakuan untuk lentras. Jadi ini judulnya adalah matriks kekakuan untuk sumbu global. Kalau yang tadi kan kita langkah-langkahnya tuh dapatkan ini itu untuk matriks sumbu lokal. Jadi sumbu lokal itu sesuai dengan arah batangnya, ya. Kalau yang ini sesuai dengan sumbu global XY. Jadi dia yang vertikal dan horizontal. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adik? Ya, jadi intinya ini adalah kita mau cari matriks kekakuannya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah gaya, ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita langsung bahas ke contoh soal supaya lebih clear seperti yang lalu. Cuman langkah-langkahnya kenapa bisa dapat filosofinya, kenapa kemudian ada muncul yang namanya matriks kekakuan, matriks deformasi dan matriks gaya, itu diperolehnya dari sini. Seperti itu. Oke, sedikit lagi saya lanjut. Nah, misalnya ya ada struktur plan truss seperti ini. Misalnya ada struktur plan truss kayak gini. Kita lihat bagaimana terbentuk matriksnya. Ini ada perletakan sendi. Ini dia ada roll. Kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Kemudian kita beri nama batangnya. Jadi batangnya itu di sini batang 1, batang 2, ini batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, batang 6, dan batang 7. Kita lihat gaya yang bekerja. Ternyata di sini ada gaya yang bekerja seperti tadi, seperti yang kita tentukan DOF-nya. Sorry, hampir bisa lupa istilahnya. DOF. Nah, kalian masih ingat kan kalau DOF untuk plan truss itu ada 2. Jadi yang vertikal dan yang horizontal. Kita beri nama dia U3 dan U4. Nah, di sini juga ada kan? Di sini ada di sini U1, U2, U3, U4, kemudian di sini juga ada U5 dan U6, 6, U5. Nah, di sini juga ada toh 1, U7. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dari sini kita lihat untuk di titik. Nah, kita lihat ya. Untuk
yang pertama kita analisa adalah batang satu. Batang satu tuh kayak yang tadi tuh. Di sini batang satu ada titik 2 dan titik 3. Ada gaya di sini ya, baik sumbu lokal maupun sumbu global, gitu ya, sumbu lokal maupun sumbu global. Nah, dari sini itu nanti menghasilkan namanya matriks untuk batang satu. Nah, untuk batang satu ada gaya P1, P2, P3, dan P4 yang bekerja. Kenapa bisa? Karena ini toh kan untuk batang satu ada 2 join, yaitu join 2 dan join 3. Ternyata di join 2 ada U2, U1, di join 3 ada U3 dan U4. Sehingga kita cari yang seperti tadi, cara kerjanya. Sehingga didapatkanlah matriksnya seperti ini ya. Ini K11, K12, K13, K14. Nah, di sini juga ada sampai K44. Nah, di sini dikali dengan U1, U2, U3, dan U4. Jadi ada perpindahannya yang terjadi di ujung 2 dan di ujung 3. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke batang yang ada gayanya. Oh, ini ke batang 2. Batang 2 kan modelnya kayak gini. Nah, dari batang 2 kita juga dapatkan gaya yang bekerja adalah P3, P4, P5, dan P6. Nah, dari sini ada lagi di sini K11 untuk membedakan kita kasih seperti ini karena ada yang sama nanti yaitu P4 dan P3. P4 dan P3 ada ya. Nah, nanti dia dijumlahkan gaya yang bekerja di batang duanya. Di sini U3, U4, U5, dan U6. Itu ya. Nah, dari sini kemudian kita lanjut lagi analisa untuk batang 6, kemudian untuk batang berapa? 3 jadi batang 2, batang 3 juga ada yang bekerja, batang 4 ada juga gaya yang bekerja, batang 5 ada gaya di titik 2 dan di titik 5, batang 6 gaya yang bekerja di titik 4 dan di titik 5, dan gaya di batang 7 ada gaya yang bekerja di titik 5 yaitu U7. Sehingga dari kita menganalisa setiap batang yang diperoleh gitu ya, setiap batang yang diperoleh maka nanti muncullah nilai P sama dengan perkalian antara matriks K dan nilai U-nya. Yang harus kita pahami di sini adalah ordo matriksnya. Jadi ordo matriks yang muncul itu sesuai dengan DOF. Nah, seperti yang kita singgung di pertemuan pertama ya. Nah, kita lihat karena di sini di plan trust tadi ada 7 gaya DOF, derajat kebebasannya, maka bisa dipastikan bahwa nanti matriksnya adalah matriks 7 yang ini ya. 7 kali 1, di sini 7 kali 7. Nah, di sini juga 7 kali 1. Seperti itu ya. Nah, di sini sehingga untuk kesimpulannya ya, kesimpulannya kita bisa lihat rumusnya adalah seperti ini, rumus matriksnya. Untuk perpindahan global yaitu U sama dengan matriks K dikali dengan nilai P. Matriks inverse ya. Kemudian kalau untuk deformasi batang, ya nilai U, nah, M ini adalah menunjukkan batangnya, batang yang mana ya. Merupakan hasil kali dari matriks T dikali dengan nilai U M ya. Ini catatannya adalah untuk tiap batang. Nah, sedangkan gaya batangnya sendiri merupakan nilai S M sama dengan matriks K batang yang tadi ya K1, K2, K3, K4, K5 kali dengan nilai U tiap batang. Seperti itu. Jadi itu adalah ininya. Apa namanya? Rumusan yang nanti akan dipakai untuk menyelesaikan yang namanya struktur plane truss. Dan yang terakhir setelah kita dapatkan semua tadi deformasinya, kita sudah dapat gayanya, kita sudah dapat perpindahannya. Nah, sekarang tambahan lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk plane truss ada tambahan ini, tambahan analisa yang perlu kita perhatikan yaitu reaksi tumpuan ya. Tumpuan.
Kalau untuk reaksi tumpuan, kita perhatikan di tumpuannya saja. Jadi kita tadi toh ada SYI dan SXI. Yang dipotong, ini adalah batang tumpuan. Batang yang ada di tumpuan. Seperti itu. Nah, untuk reaksi tumpuan, maka rumusan matriksnya adalah sigma T0 transpose. Matriks transformasi transposnya dikali dengan SI dikurang dengan PI. Ya. Ini adalah gaya di struktur ujung gitu ya, di salah satu ujungnya. Kemudian yang ini P adalah gaya eksternal. Nah, seperti itu. Untuk nilai TO itu sendiri, ya matriksnya adalah matriks CS dan minus SC. Nah, ini cos alfa, sin alfa, minus sin alfa, dan cos alfa. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan saat kita akan menyelesaikan analisa struktur plan trust menggunakan metode matriks kekakuan. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Masih mengira-ngira ya? Masih meraba-raba? Memang nanti kita kalau mau lebih jelas tuh nanti di contoh soal supaya lebih paham. Kita langsung